Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satyanto Kriyodo Saptomo. Pagi ini kita akan memulai kuliah pertemuan pertama mengenai sistem drainase. Berikut ini adalah topik pembelajaran kuliah selama 14 kali pertemuan. Yang pertama, pengertian dan konsep drainase, kemudian konservasi hujan dan banjir, periode ulang dan volume air hujan, drainase lokal dan utama, sistem drainase dan rencana induk drainase, hidrolika saluran, pemilihan penampang terbaik saluran, desain saluran drainase, pengertian konsep drainase permukaan, konsep drainase bawah permukaan, analisis perancangan drainase, jenis, letak, dan desain bangunan drainase, pengenalan drainase khusus untuk kesehatan, drainase jalan, lapangan olahraga, landasan pacu pesawat, dan polder. Kita juga akan mempelajari mengenai jenis drainase dan fungsinya, konservasi buatan, curah hujan rencana, analisis data debit dan limpasan, periode ulang, hujan rencana, metode gambar log persen 3, dan intensitas hujan, serta kurva IDF, hidrolika dan saluran terbuka, desain saluran, pemilihan parameter, analisis penampang saluran terbuka, detailed engineering design saluran drainase, kemudian metode-metode untuk melakukan perkiraan drainase permukaan atau desain drainase permukaan yang mencakup metode rasional, nilai koefisien limpasan, dan koefisien storage, serta daerah tangkapan air. Kemudian, mengenai pekerjaan drainase, jaringan drainase permukaan, bangunan drainase, perancangan terstruktur yang akan dikerjakan dalam kegiatan praktikum. Apa itu drainase? Bila kita memiliki rumah seperti ini, kemudian terjadi hujan, dan air hujan itu akan berkumpul di permukaan atap dan mengalir turun ke bawah, dikumpulkan oleh talang dan mengalir ke bawah ke dalam saluran-saluran di bawah tanah yang mengantarkan air tersebut ke saluran drainase. Kemudian sebagian air hujan akan mengalir di permukaan menjadi storm water yang kemudian dialirkan ke saluran drainase dan dibawa menuju tempat pembuangan terakhir untuk air drainase tersebut. Jadi inilah yang kemudian kita sebut sebagai sistem drainase, termasuk dari pengumpulan air di talang, pengumpulan air di permukaan, dan seterusnya. Membicarakan sejarah drainase itu berarti kita membicarakan suatu hal yang setua dari kehidupan itu sendiri sejak bumi lahir 4,6 miliar tahun yang lalu berdasarkan referensi sampai munculnya kehidupan, kemudian ada binatang-binatang, hewan, tumbuhan, dan ada manusia sehingga sampai pada saat kita sekarang ini sekitar sudah menempuh selama 4,5 atau 4,6 miliar tahun. Sebelum adanya manusia, mungkin drainase itu sebetulnya sudah ada secara natural, namun setelah adanya manusia yang berkegiatan di bumi, maka dibutuhkan sistem yang secara lebih baik itu terencana dan bisa menghindarkan kegiatan manusia dari gangguan adanya air yang berlebih. Sehingga dibutuhkan sistem drainase seperti yang kita bahas saat ini. Drainase merupakan sistem yang dirancang untuk mengalirkan dan mengendalikan air dari satu wilayah, memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari untuk mencegah genangan, air, banjir, dan masalah kesehatan yang diakibatkan oleh air yang mengenang, membantu menjaga kualitas tanah, mencegah erosi, dan meningkatkan estetika dari satu wilayah. Sistem pengelolaan air yang bertujuan untuk membuang atau mengalihkan air berlebih dari satu wilayah
Sistem ini memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama di daerah perkotaan dan pertanian. Sistem drainase yang efektif akan membantu mencegah banjir, genangan air, dan masalah kesehatan terkait air. Berikut adalah salah satu contoh sistem pengelolaan air yang melimpas di jalan atau di tepi jalan. Ada inlet di sini, dari tepi jalan air akan masuk, kemudian masuk ke pipa-pipa inlet dan mengisi kotak di sini yang kemudian akan mengumpulkan air dan mengalirkan ke outlet pipa outlet. Di sini posisi pipa ada di dalam tanah. Jadi ini adalah pada kedalaman tertentu sehingga tidak terjadi aliran atau genangan di permukaan. Berikut adalah contoh bagaimana drainase itu dibuat. Kalau ini adalah peta yang menunjukkan satu kawasan dan terlihat jalan di sini. Kemudian ada fitur-fitur lain ya di kawasan ini. Dan di sini akan dilakukan pembuatan sistem drainase. Dan kita bisa lihat di kawasan ini ada beberapa fitur yang terkait dengan air. Ada area hijau akomodasi, ada wetland atau lahan basah, ada fitur creek atau parit. Kemudian ada area hijau di pinggir sungai. Ini adalah master plan kawasan jaringan hijau dan bandar air yang memiliki ruang terbuka hijau, ruang terbuka hijau yang dapat difungsikan sebagai area pendukung kawasan untuk relaksasi, berbagai aktivitas, dan juga memiliki fungsi ekologis yang seperti misalnya wetland tadi di sisi selatan di sini. Kemudian ada beberapa badan air yang memiliki tepian yang didesain secara beragam, memiliki jalur air atau sungai kecil yang menghubungkan antara badan air sebagai area penampungan dan juga pengaliran air hujan. Dan keseluruhan jaringan dan badan air ini dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pengambilan gambar outdoor. Jadi ada sisi estetikanya. Di sepanjang jalan, kalau ini adalah badan jalan, maka di sisi kiri kanan jalan biasanya ditempatkan fasilitas atau jaringan drainasenya. Ini adalah jaringan untuk drainase permukaan. Ini adalah pipa air buangan. Ini adalah pipa hidran dan pipa air bersih. Nah, di sini kita bisa lihat pipa air buangan dan air limpasan itu dikelola secara terpisah. Tapi umumnya di Indonesia masih digabungkan. Jadi bagaimana sebenarnya kita bisa merancang konsep drainase yang baik? Apa yang harus dipertimbangkan, apa yang harus dihitung, apa yang harus dipikirkan, bagaimana caranya melakukan hal-hal tersebut. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.